Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Kita sama-sama berdoa semoga kita selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Neti Darlina, bekerja sebagai bidan di Puskesmas Bukit Kapur Kota Dumai. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang COVID-19 dan kebijakan yang dibuat pemerintah selama terjadi wabah yang melanda Indonesia bahkan dunia. Bapak Ibu yang saya hormati, dan saya muliakan, saya yakin dan percaya Bapak Ibu tahu tentang COVID-19 atau coronavirus. Ini menurut pendapat saya, coronavirus itu adalah penyakit menular yang menyerang saluran pernapasan seperti demam, batuk, pilek, dan sesak yang bisa menyebabkan kematian pada manusia. Penyakit coronavirus ini berasal dari Cina, yaitu Wuhan, yang terjadi pada Desember 2019. Makanya dibilang COVID-19. Coronavirus sama dengan penyakit SARS dan MERS. Coronavirus ini sangat cepat berkembang dan menularkan bagi manusia dengan berbagai aspek usia, terutama pada lansia atau dewasa yang menderita penyakit penyerta, manusia yang memiliki penyakit penyerta. Coronavirus ini sangat menular, jadi mohon saya selaku bidan Puskesmas Bukit Kapur dan selaku nakes di Puskesmas, berharapannya kepada teman-teman semua sejawat maupun masyarakat yang ada di wilayah Puskesmas Bukit Kapur untuk mengindahkan kebijakan pemerintah atau mengikuti protokol kesehatan, di mana protokol kesehatan itu yang pertama selalu pakai masker setiap hari, setiap ada kegiatan. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Yang ketiga, hindari kerumunan. Yang keempat, jaga jarak. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, mengapa kita harus memakai masker? Pertama, sebelum dengan adanya wabah ini, kita lebih deteksi dini untuk mencegah penularan penyakit coronavirus ini. Sebaiknya kita memakai masker karena cara penularannya sangat cepat dari percikan air liur manusia, baik dari hidung, mata, dan mulut. Makanya untuk menghindari penyebaran atau memutuskan mata rantai penyebaran virus ini, sebaiknya gunakan masker, ya, masker supaya kita terhindar terhindar dari penyakit coronavirus ini. Kegunaan masker di samping untuk mencegah percikan air liur manusia atau percikan air ludah, masker bermanfaat juga untuk mencegah masuknya debu ke hidung kita, sehingga lebih sehat dan aman untuk kita. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Kita tahu, kita selaku tenaga kesehatan dimanapun kita berada, sebelum dan sesudah melaksanakan tindakan, kita harus melakukan cuci tangan 6 langkah yang telah sesuai dengan SOP yang telah kita pelajari. di mana 6 langkah cuci tangan
pakai sabun dengan air mengalir, tekniknya seperti ini: 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 gerakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Pak, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir adalah salah satu indikator program perilaku hidup bersih dan sehat di dalam rumah tangga, di mana 10 indikator PHBS, yaitu yang pertama persalinan oleh tenaga kesehatan, yang kedua ASI eksklusif, yang ketiga menimbang balita setiap bulan, yang keempat cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, yang kelima jamban bersih, air bersih, hindari jentik, lakukan aktivitas fisik setiap hari, tidak merokok, makan sayur dan buah. Dalam 10 indikator masuk salah satunya mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Makanya dengan ada wabah coronavirus ini, kita lebih ekstra untuk melaksanakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Jadi dengan 6 langkah cuci tangan pakai dengan sabun dengan air mengalir, supaya tangan kita terhindar dari virus COVID yang ada di tangan kita, dan tangan kita juga bersih, karena kita tahu penularannya di samping droplet air liur atau saliva, tangan kita selalu mengucek mata, hidung. Itulah penyebaran virus yang sangat cepat tanpa kita sadari. Bapak Ibu yang saya muliakan, mengapa harus kita menjaga jarak? Menjaga jarak, kita tahu penyebaran virus corona salah satunya apabila percikan air ludah atau air liur kita menyentuh pakaian orang yang terindikasi penyakit ini. Makanya kita hati-hati dengan menjaga jarak 1-2 meter. Yang ketiga, hindari kerumunan. Kita tidak tahu Bapak Ibu semua, siapapun yang terindikasi di dalam atau terkena virus corona ini, karena kita tahu virus corona itu terbagi atas OTG, orang tanpa gejala, ODP, orang dalam pemantauan, PDP. Di puskesmas kami Bukit Kapur, OTG dan ODP adalah ruang lingkup kerjanya puskesmas. Tapi kalau PDP, ruang lingkup kerjanya rumah sakit. Jadi kerja kami di puskesmas mencari OTG dan ODP. Jadi dengan kita menggunakan masker, jaga jarak, kemudian hindari kerumunan, terutama kerumunan tempat-tempat umum ya Bapak Ibu semua, seperti di pasar, mall, kemudian kerumunan di masyarakat ya. Yang keempat, udah empat ya Bapak Ibu, dan jangan lupa banyak lakukan aktivitas di rumah, atau kalau kita dalam bepergian sebaiknya kita melakukan aktivitas di dalam rumah. Mengapa 14 hari? Karena virus ini menyerang imun manusia. Dengan kita istirahat di rumah selama 14 hari, hari ke-7 kita akan melahirkan antibodi atau imun kita sendiri, ya, antibodi diri sendiri. Dan dia akan lebih banyak pada pada hari ke-14, 10 sampai 14. Makanya anjuran pemerintah waktu awal-awalnya COVID-19 untuk di rumah saja, karena untuk melahirkan imun atau antibodi tubuh. Kemudian Bapak Ibu semuanya, jangan lupa makan gizi seimbang, istirahat yang cukup, dan jangan lupa berdoa, ya. Karena apa? Kalau kita stres
sedikit banyaknya imun kita juga menurun dengan stres. Sehingga nafsu makan kita berkurang, sehingga tidur pun tidak nyenyak, maka menurunkan imun juga. Jadi diharapkan kami selaku tenaga kesehatan yang ada di dasar, yaitu di puskesmas, menghimbau kepada teman sejawat, terutama kita sesama nakes tenaga kesehatan, berharaplah kita yang harus membuat pemerintah, terutama Menteri Kesehatan, membuat kebijakan atau protokol kesehatan. Kita selaku tenaga kesehatan harus mengikuti. Kita sebagai role model di puskesmas ataupun di masyarakat, kita harus ikuti protokol kesehatan. Karena apa? Karena kita selalu bekerja 24 jam. Bagi teman-teman di rumah, di perawatan, di puskesmas yang ada rawatan, ataupun teman-teman yang juga ada praktek di rumah. Jadi tolong indahkan protokol kesehatan demi keluarga kita. Dan saya harapkan juga kepada teman-teman seprofesi kita, tenaga kesehatan, kita adalah sangat berisiko untuk terjadinya penyebaran COVID-19 ini. Jadi saya harap sesama kita tenaga kesehatan, kalau sudah pulang bekerja, jangan dulu menyentuh buah hati kita. Sampai di rumah kita laksanakan cuci tangan sesuai protokol. Lepas baju semuanya, kalau bisa kita mandi, rendam pakaian kita dengan sabun, sehingga kita dapat tercegah, anak-anak kita dapat tercegah dari penyakit COVID-19 ini. Di mana COVID-19 ini sangat mempengaruhi, sangat menakutkan ya Bapak Ibu semua, apalagi kita dengan sangat cepat perkembangannya dan penyebarannya. Jadi kalau Bapak Ibu hendaknya menjagalah protokol kesehatan. Saya mendukung sekali kebijakan pemerintah supaya kita mengingatkan kembali kita bahwa dalam setiap langkah kegiatan kita, ada untuk sangat berisiko dalam kegiatan ini. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, saya selaku bidan Puskesmas Bukit Kapur, hanya itu menurut pendapat saya Bapak Ibu semua. Kalau ini bermanfaat, silakan Bapak Ibu sebarkan. Kalau semoga ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Apabila ucapan saya yang kurang berkenan dalam penyampaian materi ini tentang COVID-19, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.